Nah, bagaimanakah teori bunuh diri menurut Emil Durkheim? Emil Durkheim adalah tokoh sosiologi yang terkenal dengan teori bunuh dirinya. Menurut Emil Durkheim, bunuh diri adalah fenomena sosial. Penyebab utama bunuh diri ini adalah faktor sosial, yaitu karena runtuhnya hubungan sosial atau kebalikannya, keterikatan yang kuat dari hubungan sosial. Emil Durkheim mengklasifikasikan 4 jenis bunuh diri, antara lain yaitu: yang pertama, bunuh diri egoistik; yang kedua, bunuh diri altruistik; yang ketiga, bunuh diri anomi; dan yang keempat yaitu bunuh diri fatalistik. Bunuh diri egoistik merupakan bunuh diri yang terjadi karena adanya integrasi sosial yang terlalu lemah. Hubungan sosial yang dilakukan dalam masyarakat atau sebuah kelompok yang dimilikinya tidak begitu mengikat. Seseorang dalam kehidupan keluarga juga sangat dirasa kurang dalam komunikasi yang diembannya. Dirinya merasa sendiri karena segala bentuk pengaruh sosial yang datangnya dari luar kurang dapat menerimanya dengan baik. Segala aktivitas dilakukan tidak dapat melibatkan secara langsung kepada keluarga, teman sebaya, kelompok, ataupun masyarakat. Bunuh diri yang terjadi karena adanya tingkatan individualistik yang berlebihan. Bunuh diri altruistik merupakan bunuh diri yang terjadi karena adanya integrasi sosial yang terlalu kuat. Jiwa solidaritas dari manusianya sangat tinggi, sehingga aturan-aturan yang diciptakan dalam kelompoknya akan diikuti. Menjalin hubungan sosial yang sangat kuat, keinginan-keinginan dari lingkungannya akan diwujudkan. Tingkat persaudaraan di atas segalanya. Jalinan hubungan antar sesama menjadi hal yang penting. Keikutsertaan dalam sebuah kegiatan menjadi hal yang prioritas. Bunuh diri anomik. Bunuh diri anomik muncul dari tidak adanya pengaturan bagi tujuan dan aspirasi individu. Dalam kondisi yang normal dan stabil, keinginan individu dijamin oleh norma-norma yang sesuai yang didukung oleh prinsip-prinsip moral yang umum. Ketaburan norma dalam masyarakat menjadikan individu-individu bingung dan tanpa arah. Nilai dan norma yang selama ini dijadikan sebagai patokan bergeser fungsinya menjadi abu-abu. Adanya perubahan yang tidak biasa menjadi sesuatu di luar batas menyebabkan frustasi bagi masyarakat. Bunuh diri fatalistik. Bunuh diri ini terjadi ketika nilai dan norma yang berlaku di masyarakat meningkat dan terasa berlebihan. Bunuh diri fatalistik merupakan bunuh diri yang terjadi karena adanya aturan-aturan yang berada di masyarakat meningkat. Aturan yang terlalu kuat sangat membatasi terhadap gerak masyarakat. Manakala jiwa individu sudah mengalami titik puncak dalam keengganannya mengikuti nilai dan norma, maka bunuh diri menjadi jalan pintas yang harus dilakukan. Fenomena bunuh diri seringkali terjadi di masa ini. Hal tersebut terjadi karena disebabkan beberapa faktor, baik itu dari faktor hubungan dalam lingkungan sosial maupun hubungannya dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Dalam video ini saya mengangkat dan menganalisis 3 kasus bunuh diri yang terjadi di masyarakat. Adapun beberapa fenomena bunuh diri yang terjadi di masyarakat, kasus yang pertama yaitu kasus bunuh diri yang dilakukan oleh pemuda berinisial NA, warga Kabupaten Polewali Mandar, di mana pemuda tersebut ditemukan tewas di dalam pasar. Ia ditemukan dalam kondisi tergantung menggunakan tali nilon. Tidak ditemukan tanda kekerasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi setempat, pemuda tersebut tewas karena bunuh diri, di mana beberapa hari terakhir korban diketahui meninggalkan rumah. Menurut saya, hal ini sejalan dengan teori Emil Durkheim.
pada jenis bunuh diri egoistik. Integrasi. Kasus bunuh diri yang kedua yaitu kasus bunuh diri yang baru-baru ini terjadi. Bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu mahasiswi di perguruan tinggi di Indonesia yang melakukan bunuh diri karena ia diperkosa hingga hamil oleh pacarnya yang merupakan salah satu oknum polisi. Ia ditemukan tewas di samping makam ayahnya. Ia bunuh diri dengan meminum racun. Hal tersebut terjadi karena depresi, sebab pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Menurut saya, kejadian tersebut sejalan dengan teori bunuh diri altruistik dari Emil Durkheim, di mana mahasiswa tersebut menunjukkan adanya integrasi sosial yang tinggi. Dalam hal ini, terlalu mencintai sehingga ia rela memberikan semuanya, yang ujung-ujungnya menjadi malapetaka untuk dirinya sendiri. Kasus bunuh diri yang ketiga yaitu kasus bunuh diri yang terjadi pada Maret 2021 di Kuala Mandar, di mana seorang perempuan nekat meminum racun hingga tewas karena tidak diberi restu dari orang tuanya atas hubungannya dengan seorang lelaki pujaan hatinya. Hal ini merupakan kasus bunuh diri dengan jenis altruistik, di mana penyebab bunuh diri yaitu karena mencintai secara berlebihan.